bukan pertanyaan. Mungkin banyak yang bertanya kan, ruang setara ini apa maksudnya? Jadi ruang setara ini sebenarnya singkatnya kalau ada yang nanya, ingin membawa suasana kampus ke rumah ini gitu. Itu aja sih singkatnya. Cuma ada satu moto, jadi yang terakhir dari saya. Apapun profesi kamu di masyarakat, apapun jabatan kamu di perusahaan, baik itu kasir, cleaning service, staf biasa, manajer, direktur, whatever apapun itu. Tapi di tempat ini kita semua sama, kamu dan aku sama, kepentingan kita sama, kepedulian kita sama, karena kita ada di ruang yang sama, yaitu ruang setara. Itu aja Pak. Al-Quranil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hadratil mukarramin, jamaah ruang setara yang saya hormati, wakil khusus Sahibul Bait Ananda Erik yang sudah menyempatkan waktu dan menyediakan tempat untuk sama-sama kita zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu bukan hanya sekedar dibaca, la ilaha illallah atau subhanallah sekali. Zikir mengandung pengertian hidupnya hati kita, nyambungnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir zahar, ada zikir khafi. Ada zikir yang diucapkan, ada zikir yang dalam batin. Maka mudah-mudahan tempat ini menjadi satu tempat yang Allah berkahkan. Karena zikir kita tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah pemuda-pemudi yang begitu luar biasa Allah agungkan, Rasulullah muliakan. Di antara manusia-manusia itu salah satu yang paling dirindukan dan sering dipanggil oleh Rasulullah adalah pemuda. Kenapa pemuda itu begitu memiliki satu nilai yang luar biasa di hadapan Rasulullah SAW? Karena gejolak pemuda beda dengan gejolak orang tua. Gejolak pemuda itu gejolaknya adalah liberalis, gejolak kebebasan. Tapi begitu ada pemuda yang dalam hatinya ingin dekat dengan Allah, ingin mencontoh akhlak Rasulullah, apalagi ini di bulan akhirannya bagi Rasulullah, maka Rasulullah SAW begitu mengagungkan. Dari 7 golongan yang dirindukan surga, salah satunya adalah pemuda yang hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir pada malam hari ini dicatat sebagai pemuda-pemuda yang dirindukan surga. Amin. Yang pemuda-pemuda yang belum hadir kita doakan mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bisa hadir di majelis ilmu, sehingga semakin hari semakin banyak orang-orang yang hijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan perjuangan, pengorbanan daripada Sahibul Bait, kita bisa bertemu, bersilaturahmi. Ternyata Masya Allah banyak murid-murid saya di STM, di SMK Dewi Dharma, dan hari ini begitu luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan sekali lagi jadi satu jembatan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, tanpa rahmat Allah celakalah kita. Tanpa rahmat Allah, magfirah, barokah, endingnya rahmat. Barokah, magfirah, endingnya rahmat. Karena masuk surga kita ke dalam surganya Allah itu bukan karena amaliyah ibadah kita. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berpikir kita kumpul di malam ini di sini untuk mendekati surga. No. Luruskan hati, luruskan niat.
Kita malam hari ini hadir di sini adalah semata-mata untuk ibadah di hadapan Allah. Dan karena ibadah itu, insya Allah Allah akan turunkan roh. Masuk surga bukan karena ibadah, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tidak akan turun kalau tidak ibadah. Mudah-mudahan tadi sekali lagi kita berdoa terus menerus, mudah-mudahan amal ibadah kita nanti ditukarkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bermimpi dengan ibadah untuk masuk surga, nggak bakal kebayar ngicep oke. Ngicep ya. Yang bayar ya ibadah murah. Ibadah kita yang tiap hari Masya Allah bisa dihitung dengan jari. Sholat betul 5 waktu, tapi waktu belum istiqomah. Mungkin waktunya sisa, betul? Sisa gawe, sisa ngarumpi, sisa gibah, betul kan? Nah, baru kita sholat. Tapi begitu sholat kita seakan-akan udah jadi ahli surga, Masya Allah. Maka jangan dulu bermimpi di situ. Tapi kita tetap bermimpi untuk masuk surga, tapi melalui rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada berkah alam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan ya Allah kita yang kumpul pada malam hari ini diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar kita yang mengakui umatnya, tapi gayung bersambut Rasul pun mengakui kita sebagai umatnya. Kalau kita ingin diakui umatnya, berarti kita harus melakukan sesuatu yang diperintahkan Rasul sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Tolong yang punya aplikasi dibuka aplikasi Quran, karena saya akan selalu banyak nanti meminta Anda untuk membaca. Dibuka aja aplikasinya nanti kita sharing ini. Kali ini namanya juga literasi. Ada pengetahuan. Jadi Allah menyampaikan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, surat ketiga ayat 31, Allah menyampaikan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, maka bagaimana membuktikan cinta kita kepada Allah? Fattabi'uni. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bohong kalau ada orang, ada pemuda di sini, ada jamaah yang ada di sini mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mau mengikuti perintah Rasulullah, bohong kita. Bukan saya yang ngomong. Allah langsung ada surat Al-Imrannya ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberitakan Rasul ikuti, apa yang dilarang Rasulullah jauhi. Baru itu namanya cinta sejati, bukan cinta basa-basi atau cinta KW-KW. Kesananya cinta WKWK. Cuma hanya cinta di bibir saja, manis di bibir, pahit di hati. Namanya orang munafik. Kan kita ini golongan orang munafik. Kita akui aja daripada kita nyebutin orang lain yang munafik. Akui aja di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku ibadah ya Allah, dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Pada dasarnya bohong itu. Saya sendiri yang bicara sering mengatakan saya bohong. Iyyaka na'budu, harusnya Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Tapi kenyataannya iya karena pegawaian, iya karena gaji, iya karena jabatan, iya karena pangkat, iya karena teman, iya karena jodoh, iya karena dunia. Berarti kalau begitu lain di mulut lain di harusnya iya karena budu. Harusnya iya karena budu ibadah itu. Ibadah itu karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu sesuatu pekerjaan yang lillahi rabbil, bukan karena pangkat, bukan karena keinginan, bukan karena jodoh, bukan karena dunia, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka. Jika surga dan neraka tak pernah ada, pasti gak pernah naik sudut. Betul ya? Ahmad Dhani kan ngomong gitu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita mau bersujud kepadanya? Kalau lillahi rabbil alamin, surga dan neraka baik ada maupun tidak ada, karena kita adalah iman kepada Allah, ya sujud karena perintahnya. Fattabi'uni, karena Rasul pun mencontoh
mencontohkan. Maka kalau kita cintanya bukan cinta basa-basi kepada Allah, cinta kita akan dibuktikan dengan cinta kita kepada Rasulullah. Maka dua hal yang akan dapat didapatkan, yuhibbukumullah dan wayaghfir lakum dunubakum. Cinta kita akan dibalas oleh Allah, tidak cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau kita bertepuk sebelah tangan kan nggak ada suara. Tapi kalau kita berbalas, tepuk tangan kita berbalas, masya Allah. Kita cinta kepada Allah, Allah pun membalas. Yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta kepadaku, ikuti kekasihku. Siapa kekasihnya? Rasulullah SAW, yang namanya dipanggil oleh Allah jauh sebelum Rasulnya hadir. Yang namanya dijadikan satu mas kawin oleh Nabi Adam alaihissalam. Ini yang jarang kita tahu. Nabi kita lahirnya belum. Jauh Nabi kita belum lahir. Namanya sudah dijadikan mas kawin oleh Nabi Adam, yang dinamakan dengan salawat Jibril. Salawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Cuma segitu. Sallallahu ala Muhammad. Itu dipakai oleh Nabi Adam jadi mas kawin ke Siti Hawa. Perintah Allah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, berikan, sampaikan ini yang namanya salawat kepada kekasihku sallallahu ala Muhammad. Kata malaikat Jibril, sedakta ya Allah. Diambillah dan dikasihlah kepada Nabi Adam. Maka karena Nabi Jibril malah Jibril yang ngasihkan kepada Nabi Adam, maka salawatnya dikatakan salawat Jibril. 1000 kali Siti Hawa meminta tanpa bernapas Siti Nabi Adam, cuma sampai 500 menyerahlah Nabi Adam. Bicaralah kepada Siti Hawa, ya Hawa, aku tidak kuat kalau 1000 kali satu nafas. Bagaimana sedangkan aku ini cinta kepadamu? Karena cewek yang paling cantik saat itu hanya Siti Hawa, dan cowok yang paling tampan pun adalah Nabi Adam. Kan tidak ada lagi dihina laki Nabi Adam. Awalnya Siti Hawa, kata Siti Hawa, no problem lah. Ya, my darling, gitu mah bahasa orang. Ya naon, kewe 500 deui ganti di sales lain waktu. Maka mulai dari situlah syariat disempurnakan oleh Rasulullah SAW, mas kawin bisa dianjur. Ada nggak sejarahnya itu? Berarti nyambung nih sejarah. Lain berarti kalangan. Maka perbanyaklah yang namanya salawat Jibril. Maka ada para ulama mengatakan perbanyak salawat Jibril, insya Allah keinginan kita akan dikabul. Loh, berarti salawat bukan karena ibadah dong. Insya Allah salawat ibadah, tapi satu-satunya ibadah yang langsung dicontohkan Allah itu adalah salat. Salat Allah yang memerintah, zakat Allah hanya memerintah, puasa Allah hanya memerintah. Allah sendiri tidak melaksanakan. Tapi salawat masya Allah, Allah sendiri yang memerintah, Allah sendiri yang mencontohkan terlebih dahulu. Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Nah, innallaha wa innallaha wa malaikatahu yusalluna. Oke, baik itu dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Hebat. Pakai inna dulu sih. Inna sesungguh berarti memberikan kepastian bahwa ini benar terjadi. Maka inna Allah langsung bersalawat. Malaikat bersalawat sebelum memerintah. Baru setelah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, baru setelah Allah dan para malaikat bersalawat terhadap Rasulullah, muncul perintah terhadap kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu. Hebat ini ayat. Yang lain itu berawal dari ya ayyuhalladzina. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah langsung. Betul kan? Salat pun demikian. Tapi yang namanya sholawat sebelum ya ayyuhalladzina amanu, sebelum perintah kepada kita orang-orang yang mengaku dirinya iman, innallaha dulu. Maka ketika kita bersholawat, selain akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah, insya Allah ini adalah kado terindah dari Allah buat orang-orang mukmin. Silakan perbanyak sholawat ini, karena ini adalah bagian yang tidak akan terpisahkan. Apa yang engkau mintakan, maka dia akan berikan. Gampang. Semoga ada Muhammad daripada ngerumpi.
Daripada kita di pekerjaan nih ada luang waktu, bahkan dalam hati. Mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengakui imannya kepada kita, dan kita akan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita insya Allah bertatap muka dengan orang yang luar biasa, yang hari ini sampai detik ini kita belum bisa membayangkan bagaimana wajahnya, belum sampai hari ini pun kita belum mampu membayangkan bagaimana suaranya, tapi ceritanya begitu luar biasa kepada kita, sehingga suatu waktu beliau pernah menangis dengan para sahabat ketika khalaqah kayak begini. Ini mungkin anak-anak muda nih yang sering menganggap kita Rasulullah, apa Rasulullah, jadul. Ani ceritakan ketika halakoh begini, Rasulullah nangis di depan Bilal, di depan Umar, menangis sampai Bilal bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat kau menangis? Apa kata Rasulullah? Aku sedang rindu kepada keluargaku. Lalu Bilal bertanya lagi, bukankah kami ini adalah keluargamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. Lalu siapa keluargamu yang membuat kau menangis ya Rasulullah? Biar kami cari orang itu. Walaupun sampai ujung dunia akan kami cari, daripada aku melihat tetesan air matamu yang begitu luar biasa sedihnya kayaknya. Apa kata Rasul? Gak bakal kamu bisa ketemu orang itu. Terus siapa yang kau rindukan, saudara yang mana yang kau rindukan sampai kau menangis ya Rasulullah? Aku merindukan kepada keluargaku yang jauh setelah aku meninggal dunia, jauh setelah aku wafat. Mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka masih iman kepadaku. Aku rindu kepada keluargaku seperti itu. Nangis Rasulullah. Sekarang pertanyaan kita pernah melihat wajahnya? Kita pernah mendengar suaranya? Jangan-jangan kita ini dianggap saudara. Amin. Amin. Dan ini cerita jarang disampaikan. Betapa hebatnya Rasulullah menangis, membayangkan dan merindukan kita yang tidak pernah melihat wajahnya, yang tidak pernah mendengar suaranya, tapi jauh setelah itu kita masih iman kepada Rasulullah. Ada apa orang ini luar biasa ya? Maka kalau beliau sangat rindu kepada kita, maka setidaknya yuk kita juga sangat merindukan dia, merindukan beliau. Mintalah kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku memandang wajahnya, izinkanlah aku ya Allah untuk mendengar suaranya. Walaupun aku tidak mampu memeluk dirinya, setidaknya aku bisa melihat wajahnya, mendengar suaranya, walaupun dari kejauhan. Setidaknya aku masuk surga dengannya ya Allah. Berdoa. Kalau kita merindukan itu, maka Rasul merindukan kita. Insya Allah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, karena tema kita itu tema berat hari ini. Temanya adalah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di era globalisasi. Kalau saya sering bilang era globalisasi ya, karena logika selalu mengalahkan keimanan. Tauhid kita sedang diperjuangkan. Tapi apakah ini tema ini terketerlaluan? Oh no, justru ini sebentar. Persamaan gender masalahnya. Boleh saya meminta yang punya aplikasi, tolong buka surat Al-Hujurat ayat ke-13. Surat Al-Hujurat ayat ke-13, tolong bisa dibuka, tolong dibaca. Siapa yang mau baca? Yang lain dengar. Dari awal ini nanti baru saya akan buka tanya jawab. Oke. Ayat 13. Sebenarnya saya sudah menyiapkan ini, kalau dari fokus saya sudah nyiapin apa? Nah, karena tadi judulnya kan dosen, berarti saya harus membuat seperti ini. Kita sudah bikin seperti itu. Kira-kira sedikit-sedikit kalau setelah hujat ayat 13 dulu. Gimana bunyinya? Dah, yuk baca. Ini sebagai pijakan kita, kesetaraan gender kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ada yang bantu artinya? Langsung bacakan arti. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Betul. Jadi manusia itu tercipta dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan tidak ada dari ketiga, dari pihak ketiga. Jadi Allah ciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, tidak ada dari yang ketiga. Yang ketiga siapa namanya? Rungkat. Kalau yang ketiga namanya rungkat, laki-laki perempuan. Berarti bukan diulang, laki-laki lain perempuan lain namanya. Nah, kalau laki-laki kan kalau mati almarhum, kalau perempuan kalau mati almarhumah. Kalau yang ketiga ini aluminium namanya, dan disebut banci. Jadi Allah tidak ciptakan itu, ciptakannya laki-laki perempuan. Mungkin orang nggak bahas begitu lagi. Nah, jadi ayat itu gitu. Oke, lanjut ya. Mendakari wal unsa, dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Oke, setelah itu berkembang biak, beranak pinak, laki-laki perempuan nikah, laki-laki perempuan itu nikah. Maka salah satu, walaupun tidak dicita-citakan, salah satu fungsi dari pernikahan adalah adanya keturunan. Setelah adanya keturunan itu, maka Allah membagi wilayah. Maka di sini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada yang bangsanya orang Barat, orang Eropa, orang Arab, orang Indonesia, kagiliran orang Indonesia, nanti orang Angkrong, abdi meureun orang Jepang, kagiliran jadi orang parung kuda. Masya Allah. Jadi kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada mungkin juga luar biasa. Orang Eropa mah kulitnya putih, orang Indonesia mah rada geuneuh gitu. Aya ge nu bodas kacepretan, tapos istrina Eri kan ada bodasna kacepretan Eropa eta. Da ari aslina orang Indonesia mah sawana sawo buruk. Masyaallah. Orang Arab marah rancung, orang Indonesia minimalis kan gitu. Tong pesek deui nya. Minimalis. Jadi alhamdulillah tapi minimalis oke masih kene kahandap. Yang irungna teu kaluhur. Kabayang lamun kaluhur sumbu jan kos kieu beberengesanana kumaha nya pemonek motor masyaallah teu make helm. Geus ripuh lah ka imam kering ya pokoknya. Masalah bersuku-suku berbangsa. Ternyata masyaallah kumaha dipikir ku otak. Semua tapi lalu apa maksud tujuannya Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Agar kamu saling lita'arafu, untuk saling mengenal apa? Mengenal suku, mengenal bahasa, mengenal bangsa. Dan endingnya apa? Endingnya akan turun satu iman yang kokoh dalam diri kita. Ternyata Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Skenario Allah semaha indah, maha dasar, jauh dari pemikiran kita. Hebat kita melihat sinetron. Orang-orang yang membuat skenario tidak ada segini-gini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diciptakan untuk saling mengenal. Maka kita tahu, oh kayak begini mah ini. Allah mau ngomong pas kieu mah orang Sunda. Karena ada orang Sunda mah kemana-mana pasti membawa penyakit teh mah. So, orang Sunda memastikan kemana-mana oke. Datang ke Jakarta pasti gue bawa penyakit mana. Kalau menurut saya mah begini, maka ketika bawa orang Sunda, ngomong bahasa Indonesia sehebat apapun pasti gak peleset. Tapi kan itu. Makanya jangan jalan sana, itu kan disorododok kan sama gue. Aneh gitu. Pasti setidaknya paling luar biasa itu penyakit mah. Tapi ngomong ada medok, kayak begini mas, nyaho, ini orang Jawa. Terus di kumahan saja pasti gak pernah mendengar. Ambo. Tak terus sampean.
Madura udah pasti. Kayak begitu. Teh, sate, nyawa cerita. Karena kita ternyata diceritakan oleh Allah. Allah ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, lalu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya lita'arafu. Jangan dulu kita mengenal budaya barat, budaya yang lain, budaya Indonesia saja, masya Allah. Suku di Indonesia ada berapa puluh suku, ada berapa ratus ribu suku. Orang mana nanti suku Roromihen, ya. Suku Roromihen nanti bahasa Indonesia perpecahan antar suku. Itu Roromihen namanya. Jadi jangan sampai hidup ini kayak Roromihen, perpecahan antar suku. Banyak di Indonesia. Ada Betawi, beda dengan Sunda, beda dengan Jawa, Jawa kayak baraha etnis mungkin. Dan itu diperintahkan oleh Allah untuk saling mengenal. Tinggal bertanya sama diri kita, sekarang berapa? Udah berapa suku yang ada di Indonesia kita kenal. Jangan dulu kita ke dunia. Sehingga mengiyakan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 13 ini. Oh iya ya, di Indonesia saja udah banyak boleh suku. Enggak salah. Berarti luar biasa sebenarnya Allah. Betul gak? Cuma orang kan mau berpikir, orang mana Allah banatnya yang dihuapan, hayang instan. Habis itu kita katakan, inilah gua adalah kaum milenial. Ningali pun rama, pun bapak, pun kakak tuh nya kaum kolonial. Saltik ibu budak mara ayeuna ieu kaum milenial. Mau ya kalau ada kaum kolonial, milenial, ini kid zaman now, ini kid zaman old. Kan gitu. Tapi otak tenepi sesuai dengan zaman. Era itu ngaku zaman milenial tapi kami sih kene memperebutkan antara orang percaya ke bulan ini tuh. Batu sepika bulanan urang pasti kene we intinya. Dor kene pasti atau kunut tidak kunut. Masya Allah. Ngaku zaman milenial. Maka sekarang sedikit demi sedikit kita buka. Otak kanan kita, otak kiri kita, hati kita buka untuk membuat literasi sehingga ini. Kenapa Allah turunkan surat yang pertama itu surat Al-Alaq? Ada yang bisa tahu? Iqra. Ada yang tahu kenapa? Kenapa Allah tidak turunkan yang pertama itu Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kenapa Allah turunkan surat Al-Alaq ayat 1? Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertamanya kenapa dimulai dengan Iqra? Baca. Maksudnya apa? Tingung kuat ketika ngungkut eta ngaji ingat Iqra, bacalah, tapi maksud dan kandungannya lebih ke ayeuna apa? Maka kita tidak menambah literasi. Ternyata brother, yang namanya Allah turunkan salah satu makna. Kenapa Allah turunkan surat Al-Alaq, surat Iqra? Surat pertama yang turun adalah Al-Alaq. Ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang diawali dengan kata-kata Iqra. Maknanya apa? The freedom. Kemerdekaan. Kemerdekaan kawan. Untuk lepas dari belenggu penjajahan, untuk lepas dari belenggu kebodohan, maka kata kuncinya adalah Iqra. Baca. Rasulullah lahir di Arab, waktu itu jahiliyah, bodoh kan tidak. Maka Allah katakan, kalau engkau ingin lepas dari kebodohan, bacalah. Apa yang saya harus baca ya Allah? Bacalah. Mau baca ayat kauliyah, mau kau baca ayat kauniyah, mau kau baca tulisan yang ada atau ciptaanku kau baca. Maka dari situ berkembanglah, cukup hanya dengan 22 tahun, 22 hari, 23 tahun secara kurang lebih Rasulullah berjuang. Mekah menjadi Makkahul Mukarramah, Madinah menjadi Madinatul Munawwarah. Cukup 23 tahun Mekah menjadi kota modern, Madinah menjadi kota modern. Gara-gara Iqra. Indonesia menjadi 350 tahun. Itu akibat apa? Akibat bodoh. Setelah banyak orang Indonesia yang berani berjuang, berani keluar untuk belajar, maka Indonesia sedikit demi sedikit muncul jiwa berjuangnya karena mereka sering baca, tahu bagaimana kebebasan itu milik hak segala bangsa.
Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Maka giroh itu muncul, bersatulah Indonesia, bersatulah orang-orang Indonesia, bersatulah pemuda-pemuda Indonesia dan berjuang habis-habisan akhirnya merdeka dari Ikro. Maka mulai dari Ikro itu masalah. Antum ingin di sini, antum kayak begini, ini karena Ikro. Kenapa? Karena saya ingin menambah wawasan. Maka kalau tidak Ikro, tidak baca, maka saja tidak akan pernah menambah wawasan kita. Maka setidaknya kita belum berbicara, tapi setidaknya antum menjadi mustami hari ini. Suatu saat antum akan bicara kepada orang lain. Maka ini berawal dari Ikro. Lanjut. Yang belum sampai kepada kesetaraan ini. Inna akramakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata di sini kawan yang disebut kesetaraan. Allah tidak membedakan mana laki-laki, mana perempuan di hadapan Allah itu sama. Di hadapan Allah sama. Apa yang membedakan di hadapan Allah? Tak. Siapa yang paling takwa di hadapan Allah, dialah orang yang memiliki predikat nomor wahid. Laki-laki dan perempuan sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti kalau berbicara antara hak dan kewajiban muamalah, itu sudah pasti berbeda. Kenapa ada perbedaan itu? Kenapa ada perbedaan laki-laki, perempuan, ada perbedaan hak dan kewajiban? Karena tadi untuk sampai kepada satu kata setara di hadapan Allah. Bukan tidak adil Islam ini. Sudah hari ini paling banyak kan gini, masalah poligami nih. Banyak dipersoalkan. Kenapa laki-laki boleh poligami, perempuan tidak boleh poligami? Atau disebutnya poliantri. Kunaon laki memenang nyandung ada wewente. Ini anak-anak modern, anak-anak Jakarta, halo Jakarta, halo kota-kota metropolitan. Kawan-kawan yang di sana itu pola pikirnya kan sangat rasionalis. Kalau laki-laki boleh nyandung, kunaon wewente. Saya pun jawab dengan logis. Kunaon laki menang nyandung awewente. Lamun laki nyandung, nepi ka opat, gampang bina yang hiji. Bukan mengajikan opat. Awe boga budak, awe boga budak. Bina sabar hiji. Contoh Asep. Saha murah kali murah bapak saha kan? Pak Asep. Nu ieu Pak Asep, Pak Asep dihidikeun. Bareng dibawa nu mana Asepna nunjuk bareng pasti sarua eta jelema. Wah ieu. Betul enggak? Coba ayeuna sok awe nyandung. Awe hiji salaki opat. Dan hamil. Begitu berujung eta budak pasti pusing masalah. Karena eta budak bakal pusing. Mana bapak aing? Begitu ditanya, "Neng binti saha?" Nyebutkeun binti A, si B dalam saham. Nyebutkeun si B, si C, si D, si A dalam nitip saham. Tungtungna eta budak bingung luar biasa. Karunya begitu kawinkeun bin saham manehna. Makanya halo. Tidak ada Islam itu Masya Allah. Ya, di situ ada muamalah nanti. Tapi siapa yang paling bisa mengambil satu kata cinta tadi kepada Allah, siapa yang taat dan tunduk terhadap Allah dan Rasulullah-Nya, semuanya akan sama di hadapan Allah. Karena tadi yang paling di hadapan Allah yang membedakan adalah nilai takwa. Coba buka Quran surat Ali Imran. Ya. Ali Imran ayat 36. Coba buka Ali Imran ayat 36. Ajaran Ali Imran. Anisa 124. Ali Imran jangan dulu. Anisa 124. Surat keempat ya. Anisa itu surat keempat ayat 124. Coba kita buktikan di situ apa kata Allah Subhanahu wa taala. 124. Ayat 124. Kan alhamdulillahnya hari ngaji kos kieu mah jempol teh gawena jadi ibadah.
Anissa neangan matanya neangan mana surat Anissa, oh kapalnya surat 4, klik ayat berat 124 pasti dihandap kan, klik lumayan pegawaian pegawaian ibadah lumayan barangkali ngeklik ya kan nomor 20 apa tadi udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna katsira. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan. Oke, catat di situ. Jadi kata-katanya barang siapa berarti ini umum, tidak memilih, tidak memilah, diberikan kesamaan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sahawai yang melaksanakan amal soleh, berarti ini umum. Saha arek lalaki, arek awewe. Sahawai tidak lalaki jeung awewe nu ngalaksanakeun amal soleh. Ini bahasanya setara nih. Rek laki, rek awewe melakukan amal soleh. Pokoknya kumaha jawabannya terus tuh. Baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman. Dengan catatan dia iman kepada Allah. Yang tidak beriman kepada Allah, maaf, tidak akan mendapatkan sesuatu kalaupun dia mengerjakan amal soleh di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah bernilai 0. Karena syaratnya harus iman. Kita ini umat Rasulullah yang dijamin oleh Rasul, dijamin oleh Allah sebagai umat terbaik di antara seluruh manusia. Yakin tidak? Yakin tidak? Bahwa kita umat Rasulullah Muhammad adalah umat terbaik di antara seluruh umat manusia. Yakin tidak? Dari mana kita mengatakan yakin? Karena ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Karena tadi berhasa artinya harus berlandaskan dalil. Kalau kita mengatakan yakin tidak berlandaskan dalil, berarti berlandaskan logika. Sementara kalau berlandaskan logika, ngomong dengan orang lain pun akan ngadat sama kita. Tapi kalau berlandaskan dalil, bikin dalilnya. Bahwa ternyata kita ini adalah umat tersebaik-baiknya Bro. Ente ini kaum yang tadi kaum yang lahir di zaman milenial harus yakin. Sajore-jore nak banget urang cek dina hubungan cek dina mata manusia. Tapi ternyata kita ini sudah diberikan sesuatu panggilan, diberikan satu predikat oleh Allah sebagai umat terbaik di antara seluruh umat. Dimulai Nabi Adam sampai akhir zaman, umat Islam adalah umat terbaik. Kata siapa? Allah yang menyampaikan. Antum baca? Antum buka? Ada suratnya? Bukan ada lagi nih? Kau ada lagi? Oke, ada? Oke. Suratnya adalah Al-Imran ayat 110. Nanti amat jangan di situ karena nanti belum selesai. Ini kan pengembangan. 110. Al-Imran itu surat ketiga ayat 110. Ali Imran. Jangan Al-Imran maknanya. Si ibu langsung connect, cuman tadi ayatnya surat naon ibunya beritanya Ali daya Ali Imran. Di Al-Quran daya Al Imran kan. Ali Imran karena itu berbicara tentang keluarga Imran. Ali Imran tadi si ibu mengatakan kuntum khairul ummah ukhrijat linnas. Tiga. Allah bukan asbun hanya mensitir betul. Bisa bohong lah. Langsung artinya ya. Boleh. Kuntum khairul ummah ukhrijat linnas, artikel. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Masya Allah. Di antara belum, udah. Karena Oh gitu, udah apa? ya, Ternyata kita. Sama nanya antum Islam enggak? Ya. Hah? Islam. Siapa namanya? Agam Islam. Adi. Antum Islam? Kita ini semuanya Islam. Nanti kita dipanggil oleh ayat ini betul. Kuntum khairul ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat-umat terbaik di antara manusia. Di situ maksudnya Masya Allah. Kita ini orang hebat bro.
Kita ini adalah umat terbaik, bro. Tapi lantas setelah Allah memberikan satu hadiah buat kita, lalu kita terlena. No, lanjutkan ya. Ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, Karena kamu menyuruh berbuat yang satu, kalau kita menganggap diri ini terbaik di antara seluruh umat manusia, maka tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam hidup kita, tanamkan dalam benak kita, kita harus mau menyuruh mengajak kepada kebaikan. Satu. Namun orang terdaik datang karena kealusan, terdaik ngajak karena kealusan, maka kita hanya punya predikat doang tanpa ada isinya. Dua, apakah cukup ketika kita ini hanya mengajak kebaikan? Belum. Terus ya. dan mencegah dari yang buruk. Yang kedua, kita harus tanamkan dalam diri kita mampu mencegah dari kemungkaran. Tidak mampu mencegah kemungkaran orang lain, minimal cegah kemungkaran dalam diri sendiri. Ulah bahkan nunjuk batur yang seukur hiji jari. Pelajari setelah nunjuk engkau pada orang lain, pelajari telunjukmu. Ternyata ada 3 telunjuk yang menunjuk dirimu. Kalau engkau menunjuk kesalahan orang lain, setelah itu engkau harus renungkan. Jangan-jangan gua menunjuk kesalahan orang lain, jangan-jangan yang banyak salah itu gua. Setelah kan ini, orang menunjuk kesalahan. Sia yang menang itu kawan. Padahal mungkin orang oke pernah ngelakukan itu bahkan lebih parah. Tapi niatkan kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kepada kejelekan dengan bahasa yang sopan dan santun. Maka Rasulullah mengatakan, Rasul lahir ke dunia ini adalah innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dengan akhlak kita harus membetulkannya. Bukan memukul tapi rangkul. Bahasanya kita enak, bro. Kalau bisa gak boleh begitu. Ada bahasa yang harus kita pilih. Harus ada bahasa yang kita pilih. Tapi nanti ada saatnya ketika harus memang bandel-bandel teuing. Ada saatnya ngomong urang teh sina naik. Masih kena tengah waro, ada saatnya nih bogem baku hantam akhirnya. Tapi mun baku hantam diambil dari awal, dari lut. Dari gelut bahaya. Dari lut mah bahaya. Bahasa dulu yang memang enak, halus. Ya. Jadi kayak saya di Sawung Hijrah punya moto, jadikan diri ini solusi tanpa menyakiti, membenci, apalagi menjadikan dengki. Tugas kita adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Tugas kita apa? Tabayun. Tugas kita apa lagi? Saling mengingatkan. Setelah itu hidayah milik Allah. Saya wasilah hidayah. Selesai. Saya ngomong dengan antum nih sekarang. Bapak cerita tadi, kalau segala macam, tapi gak ada yang nyangkut pun satu pun dalam hati Anda. No problem, karena Allah yang punya hidayah. Saya hanya menyampaikan, itu ada. Selesai dulu. Saya bangun jam 3 sebelum tahajud sama Salisa. Tidak boleh dan tidak benar. Karena tidak ada contoh. Kumaha lamun zaman untuk mayon. Ini aja kita udah salah. Tapi kita minta ya Allah, saya ngajak dengan Salisa saya diambil akhir. Akhir itu bukan jam 3. Akhir itu setelah ada kegiatan ini selesai, kita jam 9 dan 10 kita lakukan. Atau menjelang udah tunduk sare. Terus tunduk kene sare sholat ulah sare dengan sare itu. Ya. Karena tidak sedikit kalau orang bertanya kayak gitu. Ustaz boleh nggak nanti saya sholat isanya nanti satu aja dengan sholat tahajud? Enggak boleh. Sholat isya atau tahajud ngapain? Di sini juga betul. Iya malah ngajikeun waktu nanti. Boleh. Kita sudah mempatukan yang fardu, mempatukan yang sunnah. Ya, kita lanjut sampai sini. Sampai selesai itu nanti kita tanya. Kita mohon maaf jadi semuanya. Jam setengah 8, insya Allah saya mau baca perjanjian kan kebetulan bagi-bagi. Oh, saya juga sampai setengah 8 ini. Oh iya. Dan saya harus ke Bogor. Saya tadi sampai jam 9 kaget. Oh bukan, maksudnya ini nanti paling lambat, paling jam 9, jam 10 saya kesana. Saya setengah 8 saya cabut Bogor, besok saya jam 9 berangkat.
Baru tadi mau bener juga ya soal apa saya. Lanjut ya. Oke. Oke. Hari ini berada 110 itu masa Allah. Jadi yang keduanya itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apakah lantas setelah itu kita selesai? No. Tadi waktu minuna billah harus dilandasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu, baru kita dikatakan kuntum khairum. Kalau tidak ada keimanan kita kepada Allah, itu tidak berlaku, bro. Maka bersyukur kita adalah orang-orang Islam yang di dalamnya iman kepada Allah. Amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Kan gitu. Iman kita kepada Allah, maka insya Allah kita menjadi kuntum khairum ummah ukhrijat lillah. Amin. Lanjutkan. Yang kesetaraannya, oh kamu ya? Udah tadi kan? Oh iya, tadi dikatakan bahwa yang membedakan diri kita dengan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Oke, jadi ini luar biasa. Laki-laki dan perempuan yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijamin setara yang sama. Tadi, ini kan surat An-Nisa ayat ke 124. Ini menjelaskan Quran surat Al-Hujurat ayat tadi tinggal langsung surat Al-Baqarah ayat 13 pokoknya. Yo, ini Quran surat An-Nisa ayat 124 menjelaskan lagi Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi ini tafsir Quran itu ada Quran ditafsir dengan Quran, ada Quran ditafsir dengan Al-Hadis. Jadi ada Quran yang dijelaskan oleh Quran, ada Quran yang dijelaskan dengan hadis. Nanti ada lagi ketika memang belum didapatkan Quran, belum ngerti, hadis belum paham kita, maka ulama berijtihad, namanya ijma. Jadi ijma ulama menggali kandungan makna daripada Quran dan hadis tersebut sampai kita paham. Ada juga paham dengan bahasa, ada paham dengan contoh. Contoh dalam bahasa agama namanya qiyas. Maka ada di antara saudara kita yang memegang prinsipnya itu 4 hal sebagai payung hukum: Quran, hadis, ijma, qiyas. Tapi ulah gara-gara eta parebut seakan-akan kita paling hebat. Ada orang yang pegang cuma Quran dan hadis, tidak memakai ijma dan qiyas. Bukan tidak memakai, mungkin mereka ijma dan qiyasnya itu tidak dikedepankan, tapi yang selalu menjadikan payung hukumnya adalah Quran dan hadis. Nah, ini sekarang kita sedang membahas Quran diterangkan lagi dengan Quran. Laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu sama. Ketika dia iman kepada Allah, maka dia memiliki hak yang sama mendapatkan surga. Bukan surga hanya milik laki-laki, bukan surga hanya milik perempuan. Bagaimana hubungannya kandungannya dengan satu bahasa dalam Al-Quran juga, bahwa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Oh iya, adakah hubungannya? Di mana-mana di dalam bidang keluarga itu laki-laki lebih dominan ketika harus menjadi kepala keluarga. Dominan di dalam apa? Di dalam memberikan keilmuan terhadap anggota keluarganya. Tapi ketika anggota keluarganya mendapatkan sesuatu kebaikan dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh suami, maka pahalanya untuk keluarganya. Terus suaminya ketika berbuat dosa, diingatkan oleh istrinya, diingatkan oleh anaknya, apakah anak istrinya akan mendapatkan dosa? Ya tidak, karena dia sudah mengingatkan. Tapi lamun laki ke pamajikan terus menerus, tidak ada putus asa ketika harus memberikan nasihatnya, karena engkau adalah pemimpinnya. Kan begitu. Lamun awet mun istrina, mun anakna taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena jadi payah suami, maka kita insya Allah bersama-sama dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Tapi lamun pamajikanana tengah waro, tapi orang terus berbuat baik kepada istri itu, mematahkan segala macam tengah waro kene, kau tanggung sendiri, dan insya Allah nanti di akhirat kau bisa banding dengan Allah. Tapi lamun awe mana terus menerus berbuat salah, lelakina enjoy, disebut dengan lelaki sebutnya
dalam bahasa agama itu adalah dayus. Dayus itu bahasanya adalah laki-laki yang kalah dengan perempuan ketika perempuannya itu melakukan sebuah maksiat, kejahatan, maka engkau akan sama-sama nanti didakwa oleh istrimu. Nauzubillahimin. Atau kurang taat ibadah, laki sujud, sholat gatal ibadah luar biasa, tapi tak pernah ngajakan pemajikan, tak pernah ngajakan anak. Maka anak punya hak, pemajikan punya hak untuk mendakwa daripada seorang suami, karena engkau pemimpin di situ. Dan ketika nanti di hadapan Allah, ya Allah, aku ridho jadi ahli neraka, kata anak kita. Aku ridho jadi ahli neraka, kata istri kita. Tapi izinkan ya Allah, aku ingin menyampaikan kenapa aku menjadi orang-orang yang durhaka kepadamu, karena suamiku tidak pernah mengajarkan. Karena suamiku terlena dengan ibadahnya sendiri. Karena suamiku tidak pernah memberikan kepadaku kebutuhan-kebutuhan untuk akhirat. Karena suamiku tidak pernah mengadakan satu kajian, tidak pernah memberikan ilmu, maka aku ridho untuk masuk neraka, tapi ingin bersama suamiku. Ya. Makanya punten, disinilah hebatnya yang namanya suami istri. Allah menyampaikan kunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa yang namanya suami istri itu diibaratkan oleh Allah bagaikan pakaian, bro. Ini yang bagian suami istri, antar dan bukan pemajikan, masuk PHS. Yang sudah punya suami istri, antum diibaratkan oleh Allah sebagai pakaian. Dan dimana Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26, Al-A'raf itu kata Allah bahwa punya fungsi pakaian itu ada tiga deh. Lain menurut kita, menurut Allah dijelaskan di bahwa Allah fungsi pakaian ada tiga. Satu sebagai penutup aurat. Artinya suami istri harus saling bisa menutup aurat. Dan pakaian dalam bahasa konteks sebenarnya juga penutup aurat yang namanya pakaian. Tapi suami istri itu adalah diibaratkan pakaian. Yang pertama sebagai penutup aurat. Jangan sampai suami istri membuka aib, istrinya membuka aib suami, suaminya membuka aib istri. Penyahuan ayah orang kan beja-beja ka batur. Namun ayah bisul, pas laki beja-beja ka batur. Bisul nanti dah bujur lagi. Bujur nanti musida, balas sebetulnya ka batur. Nyahuan sa tetangga, kabehan, bahaya. Pemajikan kos gitu, kasar laki kos gitu. Jika pemajikan saling menutupi lah. Kekurangan sedikit udah. Jadi salaki wali omong-omong ka batur. Kekurangan salaki kudu ditutupi ku pemajikan pun kekurangan pemajikan harus ditutupi ku suami. Itu baru yang namanya fungsi pakaian jalan di dalam rumah tangga. Yang kedua, fungsi pakaian adalah keindahan. Jadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga keindahan, dipandang oleh orang itu indah, sakinah, mawadah, warohmah. Mereka yang doa mas sakinah, mawadah, warohmah, kelakuan kalam jadah kan itu orang teh. Rumah sakinah, mawadah, warohmah kan. Padahal fungsi pakaian adalah membuat keindahan, dipandang oleh orang lain itu indah. Suami memandang pemajikan indah, pemajikan memandang suami indah. Bahkan kegelisahan seorang istri, kegelisahan seorang suami di luar rumah mungkin karena capek kerja, pulang ke imah teh melihat si istri dengan pakaian yang indah, wajah yang memancarkan keindahan, setengahnya udah minta. Itu loh. Apakah pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Pernah. Rasulullah ketika mendapatkan satu mujizat, satu surat dari Allah, yang tadi surat Al-Alaq tadi, yang kalau bismillahirrahmanirrahim, sampai beliau lari terbirit-birit karena memang malaikat Jibril pada waktu itu menampakkan diri. Muhammad, doa Rasulullah, ke depan gak ada, ke belakang gak ada. Begitu tengah, ternyata ada seorang makhluk laki-laki yang besar badannya menampakkan. Jadi beliau adalah malaikat Jibril. Lari, begitu lari sampai ke rumah, dibuka oleh Siti Khadijah. Ada apa gerangannya Rasulullah? Setengahnya tulisannya berlimpah. Kenapa? Terpancar di wajahnya senyumnya yang manis, tulus, ikhlas. Terus bersolek, pakai triple, pakai lipstick, luar biasa, wangi-wangian. Hari murah belum datang selaki di mana-mana, boro-boro pakai lipstick, boro-boro pakai wangi-wangian. Wah, ya bisa mudah berkir. Mana beli? Berkati mana? Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi istri yang saleh dan saleh. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah sebagai jalan yang takwa. Pakaian itu pakaian takwa yang paling baik. Jadi jadikan
menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang akan saling memperkuatkan untuk kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jomblo fisabilillah, jangan di jomblo istiqomah ya. Jomblo fisabilillah, niatkan kalau nanti berumah tangga, niatnya adalah ibadah untuk ibadah penyempurnaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lamun hayang nyandung ke ngomong belakang, debat di saya berbeakan yuk. Dan hayang nyandung orang daerah. Karena begitu baca fangkilu matobadalakum minan nisa masna masulah sama rubah. Wah, pasal ini hebat tadi nyandung bro. Fangkilu matobadalakum minan nisa baik para aneka rawin kawin lebih cinta masna wasulah sama rubah. Dua dan tilu dan kompat. Mantap bro. Kali itu lah. Fa'in hibtum ala ta'jilu fawahidaton. Mata ayat ya tak wakil. Angkihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba al ayat. Ulang berkatinya. Kemudian ke al ayat. Bener. Padahal itu ada rukhsah dari Allah. Daripada zina dikala engkau. Tapi lihat dulu nanti awal. Mesti membaca surat ayat. Belum nanti awalnya berhubungan dengan naon. Endingnya Pak in hibtum ala ta'dilu fawahidah monogami bro. Oh iya, namun itu bisa adil. Iya, hiji berarti monogami. Tadi poligami, akhirnya monogami. Hayang poligami kudu adil, teu becus adil hiji berarti monogami. Serius. Oke, jadi itu terus. Udah. Jadi itu di hadapan Allah kita sama kawan. Di hadapan Allah kita sama. Orang yang di hadapan Allah yang sama itu semuanya itu akan bernilai ibadah. Siapa yang membedakan di hadapan Allah? Takwanya. Masih banyak ini harus digali sebenarnya sampai nanti kita yakin seorang perempuan dan seorang laki-laki itu sama di hadapan Allah dalam nilai ketakwaan. Tapi ketika dalam muamalah pasti ada jenjang perbedaan dalam muamalahnya. Bagaimana seorang laki-laki harus menghargai perempuan dan bagaimana perempuan harus menghargai laki-laki. Apalagi terjadi dalam rumah tangga, suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Tapi bukan berarti perempuan dilecehkan dan dihina. Bukan berarti perempuan itu jadi anak-anak atau perbudakan. Justru Islam lahir untuk menghilangkan perbudakan. Kalau hari ini masih ada suami yang menganggap budak terhadap istrinya, maka Islam masih dianggap sebagai agama yang memegang perbudakan. Padahal Islam lahir bukan untuk itu. Rasul mengangkat yang namanya kaum perempuan setara dengan laki-laki dalam bidang tertentu. Tapi ketika dalam rumah tangga nanti ada kajian khusus dalam rumah tangga yang harus kita bahas lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kasih satu kesempatan untuk kawan-kawan untuk sharing atau bertanya. Wallahu a'lam. Ini 1926 berarti 2 menit. Ini mau berjanji. Pura-pura ngerti tapi pura-pura belajar bahasa Inggris to understand, yes, padahal balik. Ada yang bertanya, silakan kawan. Di luar konteks ini pun gak apa-apa. Di luar konteks bahasa. Karena belum nyampe ini, karena kami incan. Di luar boleh. Di luar konteks ini. Silakan. Boleh. Di program Song Hijrah itu kan ada yang namanya Kopaja, Pak. Komitmen pada janji kita kepada Rasulullah dan kepada Allah. Apakah sepelupa itu manusia sampai sebelum kita turun ke dunia itu kita itu ada janji sampai sekarang kita lupa itu apa janji itu sama Rasulullah SAW. Janjinya apa itu? Oke, dalam jamaah di alam ruh jauh sebelum kita lahir dalam Al-Quran disebutkan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian menyaksikan, apakah kalian akan taat dan patuh terhadapku? Maka ruh kita menjawab bala syahid.
Aku bersaksi ya Allah. Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Bala syahid. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Dan hari ini, kenapa saya membuat sebuah istilah kopaja, komitmen pada janji. Janji kita kepada Allah, janji kita kepada Rasulullah, janji kita kepada sesama manusia. Karena Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mari kita berkomitmen. Komitmen apa tadi? Komitmen kita dengan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Emang banyak segitu lupanya manusia? Banyak. Dengarin. Tadi yang saya baca itu adalah luar biasa. Surat Ali Imran ayat 102. Surat Ali Imran ayat 102. Ali Imran 102. Anda lupa kan? Nah, suruh Ali Imran 102. Jadi kan Anda lupa. Apakah ada banyak yang lupa dengan Allah? Banyak banget. Apa kata Allah? Artinya aja. Orang-orang yang beriman. Apa itu? Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepada Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita diperintahkan oleh Allah takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ingat. Terusin. Wala tamutunna, dan janganlah kita mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam atau muslim. Kita diingatkan untuk takwa, sebenarnya takwa kepada Allah, dan jangan mati. Dilarang kita mati oleh Allah, kecuali mati kita dalam keadaan membawa iman dan Islam. Kenapa ayat ini keturun? Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa nanti banyak orang yang Islam, banyak orang yang mengaku muslim, tapi matinya dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min. Maka diingat. Maka setiap hari Jumat itu khotib membaca ini terus menerus. Lalu bersama mustaqbilal mutan yang ngerti. Pasti surat Jumat itu mau khotib membaca ini, sudah dipastikan. Bahkan ulama mengatakan, sebagai ulama tidak sah Jumatannya kalau khotib tidak membaca ini. Karena ini wasiat yang paling luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mustaqbilal mutan. Boro-boro bergerak hati. Kan membaca bahasa Arab kabeh itu diartikeun. Itu mau 14 ini. Apakah salah? Ya enggak lah. Membaca Arab ya baca Arab kabeh. Anu diartikeun jadi ulah para saya gara-gara eta. Iya bener nu ata Arab buku. Iya bener nu kata tungtungna mustami bari ngomong aing di imah kabeh. Akhirnya kan gitu. Ya, tapi orang setidaknya paham sedikit bahwa ayat ini mewasiatkan kepada kita, bro. Karena kita lupa bahwa Allah itu menginginkan kita ini mati dalam keadaan Islam. Bukan hanya kita yang menginginkan kita Islam dalam mati, Allah sendiri yang menginginkan. Wala tamutunna illa wa antum. Maka untuk mendapatkan ila wa antum muslimun itu, Allah juga mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Kepada para lacana. Karena tadi pertanyaannya, kenapa kita kopa jawab? Apakah ada janji kita dengan Allah yang lupa? Ya iya, banyak janji kita dengan Allah lupa. Barusan Al-Imran ayat 102. Allah ingatkan bagaimana untuk menyampaikan jangan sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Allah ingatkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Bagaimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu khulu kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh dia musuh yang nyata bagimu. Ya, jadi itu kuncinya. Kenapa kita harus kepada saling mengingatkan, saling menegur, tadi amar ma'ruf nahi munkar? Karena kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya godaan bujuk rayu setan. Padahal kita disuruh oleh Allah itu masuk ke dalam Islam sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Tapi untungnya bukan Islam, untungnya bukan salam di situ, tapi silmi. Tidak begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis salam. Tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi Islam. Tidak. Tapi kenapa Allah mengatakan kata-katanya indah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi.
What the meaning silmi, kita cantik. Kita bahas apa itu maknanya silmi, kok tidak Islam, tidak salah. Dan di situ ada kata kunci. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kita ikut bujuk rayu setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata kita itu bukan sesama kita. Musuh yang nyata itu dari setan, karena setan akan melupakan janji kita kepada Allah untuk takwa sebenarnya takwa. Melupakan janji kita kepada Allah, jangan sampai mati dan bukan dalam keadaan Islam. Boleh engkau KTP-nya Islam, boleh engkau mengaku Islam, tapi engkau harus menolak ketika engkau akan diperintah Islam. Masya Allah. Ini ayat-ayat, kalaupun antum tidak percaya dengan saya, alhamdulillah, berarti antum tidak kafir. Tapi kalau tidak percaya dengan ayat ini, antum kafir. Maka saya selalu bilang, ini ayat Quran. Ini dalam jamaah, wah, ini mah Quran tuh. Kenal Quran wae. Kalau antum sudah ada dalam hati antum tidak mau mendengar Al-Quran, lalu antum mau mendengar siapa? Sementara kita ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tadi adalah yang punya kita. Saya hanya menyampaikan. Tidak punya kuasa untuk mengatakan lu salah, lu benar. Saya hanya menyampaikan ini running tag-nya. Lu ada di situ apa tidak? Kalau ada di situ, tersenggol lu dengan dalil ini. Perbaiki. Maka fungsi kita di situ membalik. Fungsi kita itu tabligh, menyampaikan. Insya Allah. Tadi sekarang kita sudah banyak lupa kita ini. Tinggal back to basic. Benar tidak? Oh. Maka Allah saya masalah. Saya membaca Quran surat Ar-Rahman itu berulang-ulang kali sampai saya mendapatkan satu kata hilang. Dahsyat ya Allah. Sampai mengulang 31 kali dalam satu surat yang sama. Surat Ar-Rahman, bro. Surat Ar-Rahman ada kalimat yang Allah ulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa sampai begitu? Ulang Allah 31 kali Allah mengulang. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Saya sampai 31 kali Allah ulang, 2 ayat ulang terus. Oh, ternyata tadi jawabannya hari ini. Karena kita banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita banyak di situ. Padahal itu 31 kali diulang oleh Allah ingin menggambarkan. Karena terlalu banyak nikmat-nikmatku yang akan nanti dilupakan oleh makhluk-makhlukku, terutama makhluk yang mengaku dirinya paling mulia di hadapanku yang namanya manusia. Betul gak? Betul gak? Sampai Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban 31 kali. Karena kita lupa dengan segala nikmat yang Allah berikan. Cuma satu ayat di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan syakartum la azidannakum tempat. Wala in kafartum inna adzabi lasadid, masuk ke kanan keluar kiri. Dibaca Ar-Rahman 31 kali pun enggak masuk. Makanya saya berharap kawan-kawan, adik-adik, anak-anak muda, gak usah kita menyalahkan orang lain, gak usah kita merasa paling benar diri kita. Mulai hari ini kita berniat kepada Allah, komitmenkan kita dengan Allah. Aku adalah makhlukmu ya Allah, yang ingin sama-sama aku memperbaiki diri. Biarkanlah masa laluku menjadi kenangan, tapi masa depanku ada sebuah harapan untuk kebaikan hidup dunia wal akhirah, sesuai dengan doa kita yang selalu kita panjatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pingin hidup yang baik dan juga pingin akhirat yang baik, mari kita memperbaiki diri semenjak kita masih hidup. Itu. Dan ingin hidup di dunia yang baik, ingin hidup di akhirat yang baik, maka kita perbaiki diri selama kita masih hidup. Insya Allah. Mungkin itu saja Rik yang dapat Bapak sampaikan. Karena tadi ada halangannya, antum. Kalau enggak, masih kan saya masih ada sampai jam 8 masih bisa kalau saya. Kalau antum enggak apa-apa, antum izin. Enggak apa-apa. Tapi kalaupun sudah tidak ada, ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Boleh. Saya, Bu. Oh ibu, kalau ibu kan senyum. Apakah Ustadz senyum itu ibadah? Iya. Tapi ibu lamun nyadok itu bukan di hadapan bapaknya. Bapak, Ustadz kasih senyum ke ibadah itu bagian daripada sodako.
ilmu ya tuker ngalawat ustad wae di nah setiap Jumat aing sumuran wae terus masuk kelopak oke asupan wae ibu tuh begitu suami ibu datang ke masjid Jumat kelopak kelopak datang kelopak datang batu nanya tuh mana kudu seriwat siap bagi ngaji aing mah tengah pemajikan aing getol kamari ngabejaan ka aing ternyata bro sodako aing teh sodako tah kana jero paropak tadi teh ulah tampung asa ukur aing serina ukur keur sodako aing tungtungna mah anggar kosong teh kekolompak. Ada pertanyaan? Enggak ada, kita tutup. Mungkin saya terakhir bukan pertanyaan, mungkin banyak yang bertanya kan ruang setara ini apa maksudnya? Mangga sok sebut jelaskan. Jadi ruang setara ini sebenarnya singkatnya kalau ada yang nanya ingin membawa suasana kampus ke rumah ini gitu, itu aja sih singkatnya. Cuma ada satu moto jadi ini yang terakhir dari saya. Apapun profesi kamu di masyarakat, apapun jabatan kamu di perusahaan, baik itu kasir, cleaning service, staf biasa, manajer, direktur, whatever apapun itu. Tapi di tempat ini kita semua sama, kamu dan aku sama, kepentingan kita sama, kepedulian kita sama, karena kita ada di ruang yang sama yaitu ruang setara. Itu aja Pak. Jadi Erik ini ingin memperkaya diri dengan amal ibadah. Dia sadar bahwa dia bisa hidup lebih dari yang lain, bisa menikmati pendidikan lebih dari yang lain. Tapi hari ini dia ingin jadikan pendidikan pengalaman hidup itu pun bisa dirasakan oleh yang lain yang tidak sebaik dia dalam kehidupan. Maka dia katakan siapapun yang ada di sini dari di hadapan Allah itu sama setara. Dan kesetaraannya itu bisa diraih ya ketika kita mau berliterasi. Ya fa'ilahil ladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika kita mau mencari ilmu, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Insya Allah. Maka gini, jangan pernah kita malu untuk bertanya. Kalaupun memang ada istilah malu bertanya, jangan bertanya. Kalau kita nanya menanya itu masakan diri ah. Jadi malu bertanya, sesat di jalan. Ya, kita kemas dengan bahasanya bahasa serius santai. Nanti buang bahasa saya mau malu, nanya teh buang. Karena ada seorang pastor yang saya ambil ilmunya. Orang cerdas adalah orang pintar adalah orang yang bukan pandai membaca, tapi orang pintar adalah orang yang pandai bertanya. Demi Allah, loba teh pertanyaan dina otak kurang, tapi kurang hese ngomongnya. Betul kan? Saking pintar mah urang teh jadi hese nanya teh. Padahal balu naon kudu omongkeun tadi. Ayo Oke, minggu depannya kita buka. Ketika saya mungkin saat saya bisa ini lagi, buka. Antum hilangkan dulu rasa minder, munculkan rasa ingin tahu. Sehingga nanya naon. Makanya sawi drama kan ngejeplak. Nanya, jeplak, naon gitu jeplak. Ya, saya dulu itu berawal dari gini. Lu mau ikut kisah hijrah? Ya, dari rumah kalau bawa pertanyaan. Lu mau gabung kisah hijrah? Ya, dari rumah bawa pertanyaan. Kalau enggak bawa pertanyaan pulang lagi. Dulu. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa menggali potensi kalau tidak ada pertanyaan. Mungkin sekarang itu Erik luar biasa. Jadi ini tempat saksi dunia akhirat untuk hasanah dunia akhirat. Erik membuat waktu ini, waktunya diinikan, ruangannya diberikan, maka kita manfaatkan momentumnya. Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan lagi saya harus kemana, sehingga kita bebas santai, ngopai, bahasa kalau kita ngobrol perkara agama Islam. Nanti jangan budas bro. Budas itu membudayakan rasa solidaritas, membudayakan rasa syukur, membudayakan rasa silaturahmi, membudayakan rasa soliditas. Nanti kasananya nggak baso. Awakong bareng sahabat bayar. Kecuali nggak bangus. Awakong bareng ustad. Saya bikin kata-kata yang well. Jadi banyak istilah-istilah yang ingin saya ini.
Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan ini, karena saya ini udah jiwa raganya di sini, umrohnya udah di sana. Padahal ada perjanjian angke jam 8. Iya, ada perjanjian. Jadi cinta Allah kecintaan kita kepada Rasulullah akan datang sebagai amalia-amalia yang akan masuk ke surga. Kata baca al-jannatun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.